Oke, mulai guys. Oke, makasih Tok. Shalom, selamat malam semuanya, saudara-saudara terkasih. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita pada Kamis 16 Juli 2022. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, ada baiknya kita awali ibadah ini dengan doa agar terlaksananya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali tahan tintinya mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pada malam hari ini memberkati pelaksanaan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Walaupun Tuhan ibadah ini kami laksanakan secara online, kiranya tidak mengurangi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, serta para petugas dan pesertanya yang mengikuti ibadah ini. Biarlah membuat ibadah ini membawa berkat bagi kami, semua yang mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Tulang Eston Manurung. Untuk Tulang Eston Manurung, dipersilakan. Baru masuk dia. Tulang Eston? Terpental. Tulang Eston? Sekali lagi mungkin dipanggil Bang Leo. Halo, shalom, cek. Oke, udah bagus Tulang Eston. Cek, shalom. Shalom. Sudah bisa kita mulai Bang Ucap. Oke, silakan dibawa Tulang Eston lagu pujian yang akan Tulang bawakan. Persilahkan. Terima kasih kepada moderator malam ini. Sebelum kita memulai acara ibadah kita angkat sebuah lagu dengan hari ini terasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator lagi. Terima kasih Tulang Eston untuk lagu pembuka ibadah kita hari ini. Dan teman-teman, mari kita dengarkan sekali lagi lagu persembahan dari Tulang Eston sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan. Untuk Tulang Eston dipersilakan untuk lagu persembahannya. Terima kasih buat Bang Ucap. Kita akan mengangkat sebuah pujian lagi. Bagaikan bejana. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih, saya sampaikan lagi kepada moderator. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Tulang Eston untuk lagu persembahannya. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita sampai di pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Le Makro Situmorang. Untuk pembawaan firman Tuhan bisa dimulai Le Makro Situmorang, dipersilahkan. Ya, sebelum kita memulai renungan kita ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam agar kami memiliki pegangan yang pasti. Ada yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ya teman-teman, ayat renungan kita saat ini diambil dari Mika 7 ayat 18. Saya bacakan ya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia.
Ya teman-teman, sebelum saya memulai firman ini, saya ingin bercerita sedikit ya. Sebenarnya saya nggak sampai ke sini untuk temanya untuk memaafkan sesama. Awalnya saya itu pengennya itu tentang ya pacaran atau enggak tentang orang tua, tapi ada salah satu teman kita yang ada di official. Pada saat itu saya bertanya, teman-teman, saya ingin bertanya dah, kira-kira temanya yang bisa saya buat apa sih? Soalnya saya bingung. Terus dibilangnya, cobalah dulu Bang, apa yang ingin kau sampaikan, apa yang ingin kau firmankan, apa yang ingin kau bilang kepada teman-teman. Terus aku langsung ingat, oh iya, sebenarnya ada salah satu yang pengen aku sharingkan, aku firmankan juga kepada teman-teman. Ini aku ada cerita sedikit ya, tentang memaafkan itu. Dulu di gereja kami itu, gereja HKBP di sini tuh pernah bentrok selama 7 tahun. Kami tidak dikasih masuk ke dalam gereja, kami harus gereja di rumah, kami harus diasingkan dari gereja itu, kami harus melawan pendeta yang di situ, kami harus melawan pemerintah. Terakhir sampai orang tua saya aja sampai disakiti, sampai pada saat itu diludahi. Terus saya sebenarnya itu tidak bisa memaafkan. Saya sulit memaafkan itu, tapi pendeta yang pada saat itu mendamaikan kami berkata seperti ini. Apa gunanya kalian mendendam? Apa gunanya kalian untuk marah seperti itu? Siapa kalian sebagai manusia? Tuhan aja bisa memaafkan umat-umatnya. Tuhan aja bisa berkorban demi kita manusia yang tak seberapa ini mati di kayu salib. Masa kalian manusia ini nggak bisa memaafkan? Maafkanlah orang-orang itu, karena orang itu nggak tahu apa yang diperbuat orang itu, iblisnya semuanya itu. Nah, saya pada saat saya bertanya itu saya langsung ke situ. Oh, cocok ini untuk jadi firman Tuhan ini. Makanya saya membuat ini. Oke, saya mulai. Teman-teman sekalian pasti tahu hal yang paling sulit dilakukan itu apa? Salah satunya itu pasti memaafkan kan? Apalagi yang dilakukan orang itu sangat menyakitkan kepada kita dan sangat fatal. Tetapi tahu nggak? Hal yang harus kita latih untuk dewasa ini adalah salah satunya untuk memaafkan. Aku pengen nanya, siapa di sini yang tidak bisa memaafkan seseorang? Pasti kita semua kan pernah gitu dendam, marah, nggak bisa memaafkan kepada seseorang. Nggak mungkin kan, nggak pernah kan? Langsung terus aku pengen nanya dari sini. Kenapa Tuhan Yesus bisa memaafkan manusia, tapi kita tidak? Padahal udah jelas gitu kan. Dia rela mati di kayu salib demi kita. Masa kita manusia, anak-anaknya itu tidak bisa memaafkan sesama kita? Ayolah, seharusnya kita itu kan bisa gitu keluar dari zona nyaman kita. Kita bisa melepas semua kebencian kita kepada orang, kita bisa melepas apa dendam-dendam kita kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita, kepada teman kita, dan kepada musuh kita. Padahal dalam perikop ini udah jelas tertulis bahwa Allah memaafkan manusia yang telah melenceng jalannya. Allah memaafkan manusia bukan hanya sekedar kata-kata manis untuk menyenangkan hati manusia, melainkan kata maaf ini diartikan dengan melupakan kesalahan mereka di masa lampau. Hal ini dilakukan Allah karena kasih setianya dan anugerahnya. Jadi Allah mengampuni dengan kasih setia dan anugerahnya. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita seperti itu? Mungkin ada jawaban kan? Aku masih manusia. Masih adanya rasa sakit hatiku kepada orang. Nah, ini kita kan jelas-jelas tahu Tuhan Yesus pada saat dia itu jadi manusia kan, dia kan tetap sama seperti kita walaupun dia Tuhan kita. Tapi kenapa dia bisa memaafkan orang-orang, tapi kita nggak bisa gitu? Padahal udah jelas-jelas ada yang bilang tertulis itu, pikulah salib Tuhan.
Kita harus memikul salib. Tapi masa memaafkan kita nggak bisa. Bisakah kita memaafkan sesama kita? Bisakah kita memaafkan musuh kita? Bisakah kita memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Bohong kalau misalnya kita berkata itu bisa. Bohong. Karena aku itu, orangnya itu dulu itu paling susah yang namanya memaafkan. Dulu itu aku orangnya itu gimana ya? Aku itu orangnya itu pendendam. Aku selalu mikir, awaslah, kapanlah kau silapnya dikit, kugas kau. Tapi apa gunanya? Yang ada itu malah gelisah, dengki, iri kepada orang. Apa kita sadar kayak gitu? Sadar nggak kalian kalau misalnya kalian itu lagi mendendam kepada orang itu, efeknya itu bukan kepada diri kita sendiri, tapi ke orang lain juga. Kita ngelihat dia serba salah. Dia melakukan ini salah, dia melakukan itu salah. Ada nggak gunanya seperti itu? Nggak ada kan? Apa gitu? Ngapain kita mendendam? Apa gunanya? Sedangkan Tuhan kita aja menyuruh kita itu supaya memaafkan. Cobalah kita baca ini. Matius 6 ayat 14. Ini salah satu yang membuat aku itu sedikit, ya bisa dibilang sedikit sadar tentang yang namanya memaafkan. Matius 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pada ayat itu kan sudah jelas tertulis jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Allah itu bahkan mengampuni dosa kita, mengampuni kita juga. Berarti sebaliknya gitu juga. Kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, mengampuni orang, berarti Tuhan itu nggak mengampuni kita juga. Jadi teman-teman, saya harap ini walaupun singkat gini kan firman saya, kiranya itu setelah ini kita bisa sedikit belajar yang namanya memaafkan. Karena itu salah satu hal yang harus kita lakukan, dasar-dasar kita itu supaya bisa selalu dekat dengan Tuhan. Kita juga udah tahu akibat dari tidak memaafkan itu apa. Kita udah jelas udah tahu itu apa itu kan. Amarah. Salah satunya itu dendam. Di sini pasti ada dendam gitu kan. Dendam kepada orang. Dendam sampai kita mikir itu, mudah-mudahan dia cepatlah mati. Pasti. Itu nggak bisa kan kita hindari. Tapi itu, selama kita dendam itu, iblis itu semakin menggerogoti kita. Neraka itu semakin mendekati kita kok misalnya kita seperti itu. Sebelum kita, maaf, saya ralat. Kenapa kita bisa memaafkan orang lain? Kayak gini aja prinsip ke dalam hati kita itu, teman-teman. Kenapa kita bisa memaafkan orang lain? Jawabannya gampang. Karena Tuhan Allah kita itu, Tuhan Yesus kita itu yang pertama itu sama itu. Kayak seperti ini. Kenapa kamu bisa mengasihi orang lain? Kenapa kamu bisa mencintai orang lain? Itu jawabannya itu karena Tuhan yang pertama kali menyayangi dan mengasihi dan mencintai kita. Susah? Emang susah. Banyak yang bilang itu menjadi Kristen itu gampang, enak gitu kan. Karena bisa langsung masuk surga, karena udah ditebus. Tapi kan sebenarnya susah, hidup susah jadi orang Kristen. Siapa yang bilang jadi Kristen itu enak? Emang ada gitu murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya itu enak.
meninggal dia dengan meninggal yang wajar lah gitu. Gak ada kan? Tapi apa? Sedangkan pada saat Tuhan Yesus aja disalibkan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada, apa yang didoakan Tuhan Yesus? Dan saya tahu kan, ya Tuhan Allah, maafkanlah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah itu sadar. Kita itu jalan Kristus, bukan jalan keegoisan kita sendiri. Bukan kita egois untuk mengikuti isi hati kita. Kita mengikuti isi hati kita itu beda tipis kita seperti mengikuti iblis. Kita mengatakan, ngapain aku memaafkan dia? Toh jika aku memaafkan dia, tetapnya dia lakukan seperti itu. Oh tidak. Ada tertulis di Alkitab juga kan, jika pipimu ditampar sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Maaf kok misalnya salah. Soalnya saya nggak mau jarang baca Alkitab. Cuman kayak gitu ya sebenarnya. Ya apanya dalam pikiran saya. Itu jelas-jelas ditulis, dikatakan kita itu disuruh jangan menendam. Kenapa aku selalu berkata jangan menendam? Supaya kita itu sadar teman-teman. Bentar lagi akhir zaman. Ngapain kita capek-capek dendam? Ngapain kita capek-capek ngurusin orang lain? Urusin dari diri kita sendiri, iman kita. Sedangkan orang lain aja nggak mengurus kita, ngapain kita ngurusin orang lain? Ngapain kita mendendam sama orang lain? Biar orang itu sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Jangan mau itu kita itu berdosa hanya gara-gara orang lain. Jangan kita hanya gara-gara itu kita itu jauh dengan Tuhan. Ini ada juga yang tertulis ini, Matius 18 ayat 13 ayat 35. Matius 18 ayat 35, beginilah firman-Nya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, ini udah tertulis, udah jelas kan tertulis. Jika kamu tidak mengampuni, apalagi terutama saudara, keluarga kita yang terdekat. Di sini tertulis, maka Bapakku yang di sorga berbuat demikian juga terhadap kamu. Berarti dia akan berbuat seperti apa yang kamu perbuat kepada saudaramu. Kamu nggak mengampuni saudaramu, siap-siaplah kan? Kita jelas-jelas sudah tahu itu. Maka teman-teman ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Seperti juga Tuhan yang mengampuni umatnya. Ini juga intinya ini, kenapa aku mengambil ini juga, supaya kita tidak lupa. Kita itu orang berdosa yang telah diampuni Bapa di sorga. Juga perlu dan wajib kita untuk memaafkan. Jangan dendam, kemarahan dalam hati kita. Jadi kita itu juga pernah juga bikin kesalahan kepada orang lain. Bukan juga kita memaafkan, tapi juga kita pernah bikin kesalahan kepada orang lain. Kita malu minta maaf kepada orang lain. Belajarlah untuk memaafkan dan minta maaf, teman-teman. Belajarlah dewasa, belajarlah mental kita itu. Belajarlah supaya mental kita itu tidak ngedown, rusak hanya gara-gara hal sepele seperti mendendam. Kenapa saya bilang sepele? Padahal tinggal kita memaafkan, tinggal kita ikhlas, tinggal kita minta maaf jika kita bikin kesalahan. Kelegahan di dalam hati, kelegahan di dalam jiwa kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Sedangkan kita pada saat berdoa aja kita minta maaf kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami perbuat disengaja maupun tidak sengaja.
Masa gitu kepada orang lain, bro, maaf ya bro, udah bikin salah atau enggak? Ya udahlah, aku maafin kau. Gampang kan? Walaupun bisa dibilang ada nggak keikhlasan sedikit, nggak ikhlas, tapi belajar. Kita harus belajar untuk memaafkan. Setiap orang yang masih membenci kepada orang, pasti selalu saya bilang kayak gini kepada dia. Apa gunanya tidak memaafkan? Ruginya padamu. Mentalmu rusak. Kau nggak percaya? Aku buktinya. Aku itu saking nggak memaafkannya itu aku dulu membentuk mentalku itu anti empati. Nggak peduli sama orang, mau mati pun kau di situ bodoh amat. Toh nggak ada juga apanya sama aku. Kayak gitu. Tapi setelah aku bisa memaafkan, aku itu bisa lebih dewasa dalam mentalku. Jika ada yang ngebully aku, yang ngejek-ngejein aku langsung bilang dalam hatiku, aku anggap itu radio rusak. Ngapain aku dendam sama orang itu, nggak ada gunanya juga. Sakit juga nanti sama aku nanti kalau misalnya kayak gitu, aku pikir-pikirkan juga. Sedangkan yang di atas saja memaafkanku, apalagi aku sebagai manusia biasa. Jadi teman-teman, mulailah sejak dini, sejak sekarang. Jangan ada dendam di antara kalian semua. Jangan ada dendam di antara dirimu dengan orang tuamu. Jangan ada dendam terhadap dirimu dan saudaramu. Jangan ada dendam kepada orang sekitarmu. Jangan ada dendam juga terhadap musuhmu. Hilangkan semua itu semuanya. Gak ada gunanya. Jadi teman-teman, bisa nggak kita seperti itu? Bisa nggak kita keraskan hati kita untuk memaafkan? Nggak kita keraskan hati kita untuk minta maaf? Langsung aja tanamkan dalam hati kita. Apa gunanya itu? Apa gunanya kita mendendam? Walaupun dia udah menyakiti kita sesakit-sakit apapun, biarlah itu berlalu. Biarlah itu sebagai ujian, sebagai pendewasaan kerohanianmu, kedewasaan mentalmu. Jangan malah itu menjadi ngedown, membuat mentalmu hancur hanya gara-gara kamu mendendam, hanya gara-gara kamu membenci. Kita semua nggak mau seperti itu kan. Siapa yang mau seperti itu? Hanya orang bodoh yang mau kayak gitu, teman. Jadi untuk mengakhiri firman ini teman, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya. Sedangkan Tuhan aja rela mati di kayu salib hanya demi umatnya yang kalau bisa dibilang udah sangat besar kesalahan kita yang telah kita perbuat. Tapi dia rela mati. Dia rela mati di kayu salib hanya demi kita. Masa kita anak-anaknya, berpikirlah, kita aja anak-anaknya gitu, kita anak-anaknya itu manusia, gak bisa gitu. Hanya gara-gara kesalahan sedikit kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Kita gampang membilang, aku sayang samamu, aku cinta samamu. Tapi kita bilang, aku minta maaf, aku memaafkanmu. Susah. Jadi teman-teman, saya sangat berharap setelah pembacaan firman ini yang singkat ini, selesai kita ibadah ini, kita dapat perubahan di dalam mental kita. Sekiranya walaupun cuma sedikit aja kita dapatkan, walaupun dia tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi minimal mengertilah tentang apa ayat Alkitab yang saya katakan ini. Ingatlah, Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan mencintai kita. Tuhan selalu mengampuni kita. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Lemakros Temerang yang membawakan renungan firman Tuhan tentang memaafkan sesama. Semoga pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Makros Temerang pada hari ini, kita jangan malu untuk meminta maaf terhadap sesama. Seperti yang saya kutip khusus yang tadi dibawakan oleh Makro, ada ayat Alkitab di Matius 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan Bapa yang di surga, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu. Semoga renungan firman Tuhan malam ini membuat kita mampu atau sanggup memaafkan sesama, terutama terhadap orang-orang terdekat kita. Amin. Teman-teman, kita kembali akan mendengarkan sebuah lagu persembahan yang akan kembali dibawakan oleh Tulang Eston. Untuk Tulang Eston dipersilahkan lagu persembahannya. Tulang Eston. Oke, terima kasih, Bang. Sebelum kita memulai doa syafaat, kita akan sebuah lagu pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah bila alam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru
memanggil namanya, berdoa akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia akan tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih sudah kembali lagi kepada masyarakat. Aduh, terima kasih Tulang Esto untuk lagu persembahannya. Teman-teman, kita sampai di pertengahan ibadah. Saat ini kita akan berdoa secara sahabat bagi teman-teman yang sekiranya sedang dalam pergumulan atau memiliki topik doa. Silakan berdoa di tempat masing-masing. Doa syafaat pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ito Elsa Kristiani Siregar. Untuk Ito Elsa Kristiani Siregar, silakan untuk doa syafaat. Bang Ucok boleh diulangi sekali lagi. Elsa baru bergabung. Teman-teman, malah kita sudah sampai di saat ini kita akan berdoa secara syafaat bagi teman-teman yang sedang dalam pergumulan ataupun memiliki doa pribadi. Silakan berdoa di tempat masing-masing. Untuk doa syafaat malam hari ini akan dipimpin oleh Ito Elsa Kristiani Siregar. Untuk Ito Elsa, silahkan. Cek ada suaraku? Ada. Ada lancar. Oke. Terima kasih teman-teman buat malam ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan pujian. Dan sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita buat teman-teman yang di rumah ataupun dimanapun berada. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau baik dalam kehidupan kami Bapa dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah kami Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk saling memaafkan satu sama yang lain Bapa. Karena kami percaya Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami. Maka kami harus seperti Engkau mengampuni sesama kami ya Bapa.
Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tambahkan lagi hikmat kebijaksanaan ya Bapak. Biarlah semakin senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan ya Bapak. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah keluarga hamba-Mu ini tetap Tuhan lindungi ya Bapak. Tuhan berikan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Bapak, tutup bungkus hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak juga buat yang membawa pujian Bapak, buat Bang Eston, Tuhan berkati lagi ya Bapak. Biarlah semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah pelayanan hari ini ya Bapak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan berkati ya Bang Eston Bapak. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, apapun kegiatan yang dilakukan ya Bapak. Tuhan tetap melindungi dan menjaganya Bapak. Tuhan berkati buat keluarganya dimanapun berada Bapak. Mari Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus Bapak. Biarlah hamba-Mu ini tetap menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapak. Tuhan semakin berikan lagi talenta untuk melayani Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, tidak ada yang sia-sia di mata-Mu karena kami percaya apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak buat yang melayani hari ini, siapapun yang mengambil pelayanan hari ini Bapak, tetap Tuhan urapi ya Bapak. Buat Bang Ucok juga yang telah memimpin kami, membawa kami ibadah ini Bapak, tetap Tuhan yang tolong Bang Ucok ya Bapak, semakin hari semakin Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan ya Bapak. Tuhan berkati pekerjaannya, biarlah pekerjaannya tetap Tuhan yang memberkati ya Bapak. Engkau berkati buat keluarga Bang Ucok dimanapun berada ya Bapak. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi ya Bapak. Apapun yang menjadi kerinduan buat Bang Ucok, Tuhan jadikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, biarlah Bang Ucok senantiasa terus mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada dan tetap menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sebelum memasukkan syafaat kami Bapak, biarlah Tuhan berkenankan kami, ampunilah setiap kesalahan kami yang kami lakukan pada hari ini ya Bapak, agar setiap doa-doa yang kami sampaikan tidak terhalang kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa pertama buat Kak Sartika Sinaga ya Bapak. Mari Tuhan sembuhkan buat Papa Kak Sartika ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Apapun sakit dari Papa Kak Sartika ya Bapak, Tuhan pulihkan. Segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, Tuhan sembuhkan. Dan tidak ada lagi penyakit ya Bapak. Karena kami percaya Bapak, dokter di atas segala dokter hanya Tuhan. Tuhan yang mampu menyembuhkan Bapak. Tuhan berkati tim medis, obat-obatan yang dikonsumsinya ya Bapak. Tuhan yang layakan dan Tuhan suci kuduskan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga buat rencananya di tahun depan Bapak. Apapun rencananya ini ya Bapak. Mari tangan Tuhan menyertai ya Bapak. Segala rencana yang direncanakan oleh Kak Sartika ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan kasih yang terbaik Bapak. Apapun itu hasilnya, Tuhan sudah berkenan dan mengasihi yang terbaik buat Kak Sartika ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati buat Kak Sartika juga ya Bapak. Apapun yang menjadi pekerjaannya Bapak, apapun yang menjadi impiannya Tuhan, mari Tuhan tolong ya Bapak. Tuhan yang senantiasa melindungi Kak Sartika. Tuhan senantiasa selalu memberikan berkat yang luar biasa dan menjadi berkat dimanapun dia berada Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat mamanya Bang Nathan. Bapak, Mama Bang Nathan juga sedang sakit ya Bapak. Mari Tuhan pulihkan Bapak kesehatan ya Bapak, sedia kala ya Bapak. Biarlah Mama Bang Nathan ketika sembuh ya Bapak, ada kesaksian yang luar biasa bahwa dia sembuh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan orang tua kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Apapun yang dikonsumsinya Bapak, obat-obatan, tim medis, apapun itu ya Bapak, mari Tuhan tolong. Tuhan tetap memberkati ya Bapak kesehatan buat Mama Bang Nathan. Kau berkati juga buat Bang Nathan ya Bapak. Biarlah tetap menjadi berkat, menjadi kesayangan buat orang tuanya ya Bapak. Apapun yang menjadi pekerjaan Bang Nathan, mari Tuhan berkati ya Bapak. Biarlah Bang Nathan juga tetap menjadi berkat di tengah-tengah keluarga ya Bapak. Menjaga orang tuanya juga ya Bapak. Kau berkati keluarganya Bapak. Tuhan berikan kesehatan. Apapun pekerjaan orang tuanya Bapak. Tuhan yang memberkati. Tutup bungkus mereka Bapak. Dan semakin hari semakin takut akan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat mamanya Ayu Syaan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan apapun sakitnya. Apapun yang dirasakan pada saat ini, mari Tuhan angkat Bapak. Dalam nama Yesus, sembuh segala sakit yang ada di dalam tubuh Mama Ayu Syaan ya Bapak.
Biarlah Bapak, mamanya semakin hari semakin takut akan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, bahwa kesembuhan hanya datang daripada Yesus ya Bapak. Kau berkati juga buat Ayusyan ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati hatinya, Tuhan berkati buat pikirannya. Apapun yang dikerjakan saat ini, mari tangan Tuhan yang memberkati Ayu ya Bapak. Tuhan berkati skripsinya ya Bapak. Apapun tantangan, apapun rintangan ya Bapak. Hamba-Mu percaya Bapak, Tuhan tidak akan meninggalkan dia sedetik pun itu ya Bapak. Tuhan berkati skripsinya, biarlah selesai Bapak. Tuhan telah menolong 1-3 tahun Bapak, bahkan sampai akhir pun skripsi Tuhan tetap tolong dia ya Bapak. Tuhan urapi Bapak. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang dialaminya Bapak, kami percaya itu untuk menguatkan iman Ayusyan ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah semakin hari semakin Tuhan pakai. Dimanapun dia berada Bapak tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapak, tutup bungkus keluarganya ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Bapak, hamba juga mau berdoa buat Kak Maria ya Bapak. Tuhan yang baik, Kau melihat setiap pergumulan dalam hidupnya Bapak. Tuhan berkati Bapak, apapun pergumulan dialaminya Bapak. Hamba percaya Tuhan berikan kekuatan ya Bapak. Karena firman-Mu berkata Bapak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatan-Mu ya Bapak. Kekuatannya Bapak. Apapun yang dirasakannya saat ini ya Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan tidak meninggalkan Kak Maria dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun itu ya Bapak. Hamba percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan berikan kelegaan ya Bapak. Karena kami percaya rencana-Mu dan waktu-Mu indah pada waktunya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga pekerjaan yang sedang dicarinya Bapak. Tuhan, hamba percaya Tuhan gak akan permalukan kami. Tuhan gak akan biarkan kami kesusahan ya Bapak. Mari Tuhan, kami ya Tuhan tolong dalam pencarian pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan. Apapun yang diinginkannya dalam bekerja, mari Tuhan tolong kami ya Bapak. Biarlah senantiasa terus mengandalkan Tuhan ya Bapak. Kau berkati juga buat keluarganya Bapak, dimanapun saat ini berada. Tuhan yang tolong keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan yang lindungi ya Bapak. Biarlah keluarganya semakin hari semakin takut akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Bang Daniel Marpaung. Tuhan, Engkau berkati buat penyusunan skripsinya ya Tuhan. Biarlah tidak ada terhalang satu apapun ya Bapak. Tuhan berkati ketika Tuhan telah tolong dalam masa perkuliahannya, maka Tuhan akan tolong juga dalam masa perskripsiannya ya Bapak. Apapun hambatannya, apapun yang menjadi penghalang dalam pengerjaan skripsinya Tuhan, mari Tuhan berkati, Tuhan buka jalan ya Bapak, agar hamba-Mu ini terus semangat untuk mengerjakan skripsinya ya Bapak. Tuhan berkati ya Bapak, apapun yang dibutuhkannya dalam dana apapun itu ya Bapak, mari Tuhan cukupkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah keluarga hamba-Mu ini tetap menjadi berkat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Kak Ima ya Bapak. Biarlah hasil cek yang telah dilakukan ya Bapak tidak ada masalah ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Jadi apapun itu Bapak yang dilakukan cek Kak Ima Bapak, dalam nama Yesus semua baik-baik saja ya Bapak. Kau berkati juga buat keberangkatannya Bapak. Tuhan lindungi, Tuhan sampaikan dimanapun dia akan menuju Bapak. Tuhan sampaikan ke rumahnya ya Bapak. Tuhan berkati perjalanannya, biarlah senantiasa Tuhan berkati, Tuhan yang melindungi ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Kak Ima senantiasa terus mengandalkan Tuhan Bapak, dan tetap menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan berkati juga buat orang tuanya ya Bapak. Biarlah semakin hari semakin takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat Putri dan Mega Tampu Bolon ya Bapak. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati skripsinya juga Bapak. Biarlah skripsinya Tuhan lancarkan, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang saat ini mengerjakan skripsi ya Bapak. Kau berkati juga orang tuanya Bapak, dimanapun mereka berada. Tetap tangan Tuhan yang menyertai mereka ya Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Kak Intan Malau. Bapak yang baik, Kak Intan Malau mempunyai kerinduan untuk lulus ke PTN ya Bapak. Tuhan,
Tuhan yang tolong, Tuhan berkati Bapak. Karena kami percaya masa depan sungguh indah dan rancangan-Mu tak pernah gagal ya Bapak. Apapun yang menjadi masa depan ya Bapak, apa menjadi keinginan ya Bapak, mari Tuhan tolong Tuhan. Dia ingin masuk ke PTN ya Bapak, Tuhan tolong Bapak. Tapi kalau memang Tuhan buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Berkati keluarga buat Kak Intan Malawi ya Bapak. Biarlah keluarganya semakin hari, semakin Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Septian ya Bapak. Akan melakukan ujian akhir semester Bapak dari yang tanggal 24 Juni hingga 1 Juli ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, apapun yang akan dikerjakan ya, apapun yang akan diujiankan ya Tuhan. Tuhan yang tetap memberkati ya Bapak. Kau berkati juga masa perskripsian ya Tuhan. Tuhan yang menolong dia ya Bapak. Tuhan berkati masa depannya ya Bapak. Biarlah apapun yang diinginkannya, Tuhan akan menyertainya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa tidak lupa buat owner Batak Telegram Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati owner kami, Tuhan berkati keluarganya, anaknya ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai keluarganya Bapak. Apapun menjadi pekerjaannya, apapun menjadi kerinduannya, Tuhan yang menyertai dan Tuhan selalu menolong ya Bapak. Tutup bungkus keluarga itu Parto ya Bapak, biarlah semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan mencukupi segala kebutuhannya ya Bapak. Kau berkati buat admin, staf yang ada di Batak Telegram Indonesia Bapak. Biar Tuhan yang selalu tolong Bapak, Tuhan apapun yang menjadi keinginan mereka, Tuhan yang memberikan terbaik ya Bapak. Engkau berkati juga buat member-member yang ada di Batak Telegram Indonesia Bapak. Biarlah kami semakin hari semakin satu hati Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak. Ampuni kami Tuhan ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapak. Kami tidak ada apa-apanya Bapak tanpa kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Batak Telegram Indonesia semakin maju, semakin satu hati, semakin jaya ya Bapak di tengah-tengah masyarakat ya Bapak. Apapun menjadi program yang dilakukan Batak Telegram Indonesia Bapak, Tuhan lancarkan ya Bapak. Tuhan buka jalan, kasih yang terbaik buat program Batak Telegram Indonesia ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Bapak. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat teman-teman yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapak. Hamba tidak bisa ucapkan satu persatu ya Bapak, tapi hamba percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan limpahkan berkat-berkat yang terbaik buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Kami sukacita Bapak, kami sukacita karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapak. Tuhan Roh Kudus Tuhan hadir ke tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik, hamba-Mu juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Bapak. Mari Tuhan tolong bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Tuhan melindungi bangsa kami. Biarlah bangsa kami, Bapak, takut akan Engkau ya, Bapak. Dijauhkan dari segala korupsi, apapun itu yang Bapak hendak tidak menyenangkan hati Tuhan, dipatahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua bangsa dan negara kami ini ya, Bapak, terus mengandalkan Tuhan, Bapak. Tuhan pulihkan bangsa kami, segala sakit-sakit yang ada di bangsa kami, Bapak. Tuhan pulihkan. Kami rindu Indonesia dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kau berkati setiap hati kami Bapak. Biarlah hati kami terus Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya Bapak. Tuhan berkati, biarlah Tuhan kasihkan pekerjaan yang terbaik ya Bapak. Yang saat ini sedang sakit ya Bapak, biarlah Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan ya Bapak. Saat ini berbeban berat, Tuhan bebaskan dalam nama Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami ya Bapak. Dimanapun mereka berada Bapak, mau yang dekat maupun yang jauh dari kami Bapak. Kami percaya tangan Tuhan menyertai mereka. Kami percaya berkat Tuhan menyertai mereka ya Bapak. Biarlah keluarga kami, orang tua kami tetap menjadi teladan ya Bapak. Untuk kami anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Saya kembalikan ke moderator. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Elsa Kristiani Siregar yang sudah memimpin doa syafaat kita malam hari ini. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita pada malam hari ini. Teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri ibadah, marilah kita kembali dengarkan sebuah lagu pujian dari Tulang Eston. Untuk Tulang Eston, dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara ibadah kita ini, kita angkat satu pujian lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih, saya sampaikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pujian lagu persembahannya dari Tulang Eston yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Untuk para petugas, terima kasih. Dan para peserta juga yang hadir. Teman-teman, kita awali ibadah tadi dengan doa. Alangkah baiknya mari kita akhiri dengan doa yang akan saya pimpin sendiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah yang kami lakukan malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga Engkau mendengarkan pujian-pujian yang kami lantunkan pada ibadah hari ini. Dan firman Tuhan yang kami renungkan pada malam ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau pun mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami pada malam hari ini. Tuhan, kami sadar kami adalah sosok pendosa. Kiranya Tuhan juga dapat mengampuni dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja kami lakukan. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Ibadah malam hari ini, puji Tuhan telah selesai. Syukur kepada Allah. Ito Sri. Iya, bentar ya. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah ini, sebentar kita mau berdoa dulu ya. Buat besok terakhir penguburan almarhum papanya Kak Bonita. Jadi titip doa gitu. Oke guys, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Jika Tuhan izinkan kami kembali berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah suatu anugerah. Kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan.
Bapa yang baik, malam hari ini kami teringat oleh saudari kami, Bonita, Tuhan. Di hari ini mungkin dia lagi mengalami duka cita yang paling mendalam. Bapa yang baik, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menghibur anak-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menghibur keluarga yang ditinggal, bahkan seluruh keluarga besar yang ditinggal, Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga yang ditinggal dan bahkan bagi Kak Bonita. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah, sukacita yang akan Tuhan kerjakan bagi keluarga ini. Bapak yang baik, kami teringat Tuhan, besok akan penguburan almarhum dari papanya Kak Bonita. Biarlah Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggal, Tuhan beri sukacita, Tuhan mampukan mereka untuk melewati hal-hal yang sulit untuk mereka terima, Tuhan. Secara manusia kami mungkin tidak bisa terima, tapi itulah menjadi kenyataan hidup kami, Tuhan, bahwa kami harus meninggalkan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan sudah hiburkan Kak Bonita, Tuhan sudah kami percaya bahwa papanya Kak Bonita sudah tenang, bapaknya Kak Bonita sudah mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ita Martin. Selesai kan? Diputus. Selesai. Dipoto. Udah ditutup dengan doa sama Martin, enggak? Tadi kan udah. Oh.